KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, perilaku baik butuh pembiasaan. Itu sebab pendidikan krusial sebagai sarana memupuk kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini. Misalnya perilaku ramah lingkungan yang saat ini gencar ditanamkan lewat sekolah. Namun prosesnya kerap tak mudah, seperti yang dialami SD Negeri 7 Dauh Puri di Denpasar, Bali, yang butuh bertahun-tahun membangun ekosistem ramah lingkungan. Dan itu semua berawal dari mengubah wajah kantin sekolah. Jurnalis KBR, Nini Yuniati, melihat dari dekat praktik pengurangan sampah di sana. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Selepas jam istirahat pertama, kantin SD Negeri 7 Dauh Puri, Denpasar, Bali terlihat sepi. Semua makanan yang tersaji hari itu ludes terjual. Itu kebetulan tempatnya sudah dibersihkan karena menunya sudah habis. Tuh, ada risoles tadi, ada pangsit, gajasuke. Ini adalah Kepala Sekolah SDN 7 Dauh Puri, Niluh Putu Aryani. Ia bercerita kantin tak lagi menjual makanan ringan. Seluruh menu harus bergizi seimbang. Penggunaan plastik sekali pakai pun dilarang. Karena sebelum kita menerapkan pengurangan plastik ini, kantinnya sama seperti kantin-kantin sekolah lain, pokoknya ciki terbesar. Iya, itu memang peminat anak-anak itu besar, tapi itu udah sampahnya juga banyak. Karena mau tidak mau kalau misalnya seperti itu terus diterapkan, satu selain kita banyak sampah, juga kesehatan anak-anak juga kan berpengaruh. SD Negeri 7 Dauh Puri merintis lingkungan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan sejak 2015 silam. Mereka mendapat pendampingan dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali. Karena berawal dari sekolah kami adalah banjir, karena kondisinya kita lebih rendah daripada yang di depan. Terus penghasilan sampah organiknya juga tinggi. Karena memang sudah kita ketahui masalahnya sampah, jadi kenapa tidak kita ikut menjaga lingkungan. Kantin mesti dirombak karena menjadi sumber sampah. Kalau sampah dari tumbuh-tumbuhan tuh kita bisa olah sendiri di sekolah. Tapi kalau kantin yang plastik-plastik itu memang kita tidak bisa olah. Oh, berarti sumber sampah terbesar di sekolah. Jadinya kita lakukan perubahan pertama itu memang di kantin dan di anak-anak. Prosesnya tak mudah. Sempat ada keberatan dari pengelola kantin karena dilarang menjual makanan ringan. Memang kita yang berat itu memang pegawai kantinnya yang selalu mengeluh. Tapi lama-kelamaan dengan diberikan pemahaman, mereka juga menyadari seperti itu. Karena dilihat kondisinya di lingkungan lah, modelnya sampahnya bagaimana, kesulitan yang mengangkut sampah itu. Sekolah mesti gonta-ganti strategi pengurangan sampah di kantin. Awal proses kita itu menggunakan daun, misalnya menjual sayur itu menggunakan daun, terus menjual jagung itu menggunakan daun. Tapi setelah lama-lama kok banyak juga sampah organiknya yang sulit juga kita olah. Nah, akhirnya kita putuskan gimana kalau kita sediakan fasilitas untuk kantin, terutama itu udah piring-piring yang bisa dipakai berulang kali gitu. Dan mewajibkan anak-anak membawa tepak dan botol minum itu. Orang tua dan siswa dilibatkan. Salah satunya untuk menentukan menu makanan yang digemari. Dari 2016 sampai sekarang itu sudah drastis perubahannya. Anak-anak biasanya itu tidak suka sayur. Kalau sekarang dikasih pelecing kangkung, dikasih capcay itu, sayur selada, hampir semuanya suka. Kantin kita setiap hari itu menunya beda-beda. Misalnya makanan yang berat itu kayak geprek. Maksudnya makanan yang tren tapi kita kemas supaya anak-anak itu berminat. Guna mengoptimalkan edukasi dan praktik ramah lingkungan, kader kantin dibentuk pada Juli 2022. Mereka terdiri dari 7 murid kelas 5 yang bergantian menjaga kantin. Salah satunya Cahaya Kirana. Dari jam istirahat sampai selesai istirahat, jaga kantin, harinya juga beda. Jadi kader pangan kenapa alasannya? Gara-gara mungkin seru jaganya, pengen senang jualan. Pengalaman apa yang menarik ya? Pengalaman menarik ya, buat makanan, buat dimsum. Salah satu tugas Cahaya bersama kader lain adalah menegur siapapun yang masih membawa plastik sekali pakai.
Menurut Putu, pelibatan murid-murid dalam edukasi pengelolaan sampah sangat efektif. Kalau kita yang mengingatkan pasti sudah biasa. Kalau anak-anak yang mengingatkan akan lebih malu. Saya komentarnya gimana? Bu guru bawa plastik. Saya juga sudah terngiang-ngiang seperti itu. Anak Agung Tati Krismayanti dari PPLH Bali bilang, keberlanjutan sekolah ramah lingkungan bergantung pada konsistensi pimpinannya. Siswa-siswa bakal antusias berpartisipasi jika melihat komitmen para guru. Harapannya tentu saja praktik baik itu tetap berlanjut saat warga sekolah pulang ke rumah masing-masing. Jadi sebelum ke anak-anak di tingkat sekolah, di tingkat guru gitu ya, manajemen mereka harus paham betul bahwa program ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh anak-anak, tapi harus ada yang istilahnya mewadahi mereka, kayak melindungi mereka, jadi anak-anaknya juga lebih secure gitu, lebih pede dalam menjalankan program ini. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.